Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa alibatil kiram wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin wa ilal malaikatil muqarrabin wal karrubin wa syuhada wa salihin wa jami'i sadatina sufiyatil muhaqqiqin wa jami'al tukil mu'tabarah Husun Sultan Asy'amdur Qadir Jilani wa Abil Kasmi Junaitil Baghdadi wa jami'i masyayil Qadir wa Naqsyabandiyah Bismillah hadrati jami' ulama ilah wa ala fil arabi wal ajam jami' aulitis alladziina balaghul fi buldatina Indonesia jami' ulama ilah wa awliya ilah alladzi assasu jami'ah nadatil ulama minal markaz ilal furu'i Indonesia kulli Bismillah jami'i muassisi al-ma'ahid al-islamiyah fi Indonesia ini menjawab pokok ini supaya khadri jami' abaina wa ummahatina jaddina jaddatina amina wa amamina masyamina syafina wa dhabil uquqil wajibati ala muslimin muslimatil mu'minat khususan man al-fahad al-kitab ya hasim asyar akbar iyam yahnatatil ulama jami' talamidi masamma annallaha yadkhushu bi rahmatil maghfirah wa annallaha yusahilu jami' umurina umurid dunya wal akhirah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa Media Center An-Nahdhah PCNU Kabupaten Lumajang dimanapun berada, warga Jamaah Nahdliyin wan Nahdliyat dimanapun berada, alhamdulillah patutlah kita bersama pada malam hari ini senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita, yang alhamdulillah kita sudah berhari raya Idul Adha selama 5 hari. Takbir sudah kita lakukan semenjak tanggal 9 Zulhijjah di hari Arafah tanggal 10, 11, 12 dan 13 hari tadi, dan malam ini adalah sudah malam yang ke-14. Mudah-mudahan kita bisa meneladani apa yang sudah menjadi pelajaran yang begitu berharga dengan kisah perjalanan Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail versi Islam, karena konon kalau versi Yahudi yang disembelih itu bukan Nabi Ismail tapi Nabi Ishak. Tapi kata Gus Dur enggak usah rebutan siapa yang benar gitu ya. Yang jelas enggak usah geger masalah siapa yang disembelih, tapi yang jelas kedua-duanya tidak ada yang disembelih. Baik versi Islam maupun versi Yahudi sama-sama tidak ada disembelih antara Nabi Ismail dan Nabi Ishak itu. Karena apa? Diganti oleh malaikat Jibril dengan sembelihan dari surga yang konon itu adalah kambing kurbannya Habil putra Nabi Adam. Mudah-mudahan kita bisa meneladani dari kisah itu, termasuk kesabaran dan kehebatan dan luar biasa Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Dan mudah-mudahan kita bisa dipertemukan di yang akan datang. Hari ini PPKM diperpanjang sampai tanggal 25 katanya. Tapi alhamdulillah PPKM untuk kita ini adalah bukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, tapi menurut Al-Fakir PPKM perbanyak pergi ke Media Center An-Nahdhah. Jadi walaupun PPKM di luar sana di alun-alun sepi, tapi alhamdulillah di ruang MC An-Nahdhah, Media Center An-Nahdhah ini alhamdulillah terus bisa menggema dan terus bisa
diisi dengan kajian-kajian dan lain sebagainya. Pemirsa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita masalah kitab Adabul Alim wal Muta'alim yang dijilid menjadi satu kitab namanya Irsyadus Sari ini, di halaman 22. Faslun ay hada faslun utawi ikilah fasal suwiji. Jami umma utawi sakabehane perkara dzikira kang disebut apa ma min fadlil ilmi saking keutamane ilmu wa ahlihi lan ahline ilmu. Innama huwa iku angin pemestine jami umma dzikir iku fi haqqil ulama. Iku ing dalam hakke ulama al amilin sing padha ngamalaken kabeh bi ilmihim kelawan ilmune ulama. Al abrori sing bagus-bagus, al muttaqin kang padha takwa-takwa kabeh. Alladzina rupane ulama utame wong akeh qasadu kang padha nejo sapa alladzina bihi kelawan ilmu wajhallahil karim ing zati Allah al karim kang mulya. Wazulfa lan sengaja marek ladaihi ing dalem ngersane Allah bi jannatin naimi ing dalem swarga naim, swarga kenikmatan. Artinya bahwa beberapa kajian yang lalu tentunya kita disampaikan oleh Yai Hashim ini tentang keutamaan ilmu dan ahlinya, termasuk ilmu dan orang yang punya ilmu tentunya. Nah, seluruh hal itu tadi yang membicarakan tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu itu adalah tentunya di haknya orang yang dibicarakan adalah ulama atau orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Yang mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa, yang disengaja dengan belajar tadi lantaran ingin mendapatkan kasih sayang Allah. Hanya wajah Allah hanya Allah dan Allah, bukan yang lain. Dan bahkan keinginannya adalah untuk mendekat di sisi Allah nanti di surga Allah yang penuh kenikmatan. Ini terbukti bahwa ilmu dan ahli ilmu itu mulia. Ini manakala yang dituju ini adalah semata-mata adalah Allah Subhanahu wa taala dan ingin selalu dekat dengannya, bukan dengan tujuan yang lain. Karena itulah tema kali ini adalah memang terkait tujuan utama dari kita belajar sebuah ilmu. Laman kosoda ora kok sing wong laman ora wong kosoda kang nejo sapa man bihi kelawan ilmu, tujuane agrodon nyengojo ing pira-pira tujuan duniawiyatan sing bangsa duniawi. Bukan orang yang menyengaja dengan mencari ilmu hanya untuk tujuan dunia semata. Apa tujuan duniawi? Min jahin saking pangkat. Au malin utawa bondo, au mukasarotin utawa akeh-akehan fil atba'i ing dalam pira-pira pengikut, wa talamidi lan pira-pira murid. Bukannya ulama atau orang-orang yang tujuan mencari ilmu, maksud dari mencari ilmu hanya mencari tujuan-tujuan duniawi, hanya ingin pangkat yang tinggi, ingin harta yang banyak, atau bahkan ingin banyak pengikut, ingin banyak jamaahnya, ingin banyak muridnya, sehingga yang salaman template banyak, makanya banyak pengikut sehingga kalau butuh apa-apa tinggal ngotek ketuanya, semuanya akan terpenuhi. Atau ingin punya kedudukan yang tinggi dengan gelar yang sampai 3 meter kemudian semuanya sungkan. Atau tujuan duniawi yang berupa harta sehingga dengan menguasai sekian banyak harta akan akan diikuti dan akan ditundui oleh banyak orang. Sebagaimana ada syair mengatakan, ra'aitun nasa qad malu ilaman indahu malu. Aku melihat banyak orang sama-sama condong, malu itu condong, ilaman indahu malu, kepada orang yang di sisinya punya harta banyak. Kita melihat banyak orang selalu suka, selalu condong, selalu berteman dengan orang-orang yang berharta banyak. Ya.
Fa inna man laisa indahu malu, karena sesungguhnya ketika seseorang tidak punya harta di sandingnya, fannasu anhu malu, maka orang-orang akan menghindar dari mereka. Masya Allah, betapa syair ini membuktikan kepada kita bahwa mayoritas orang itu hanya tergiur karena hartanya, tergiur karena pangkatnya, tergiur karena banyak pengikutnya, banyak jamaahnya, banyak muridnya, sehingga itu yang menjadi tujuan. Jadi mencari ilmu dengan tujuan mencari pangkat, mencari kedudukan, mencari harta, mencari banyak pengikut dan banyak murid, ini adalah tujuan-tujuan duniawi yang remeh. Ini yang tidak masuk dalam pembahasan Yai Hashim. Yang masuk dalam pembahasan Yai Hashim ini adalah yang memang tujuan mencari ilmu murni karena ingin mendapat ridho dan dekat dengan Allah nanti di surga. Faqat ruwiyah, maka teman-teman mesti riwayatake anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Kanjeng Nabi, man utai sapane wong iku tolaba iku nyuprih sapa man, golek sapa man al ilma ing ilmu. Tujuannya apa? Liyujariya, supaya jatuhake sapa man bihi kelawan ilmu ala ulama-ulama. Bahkan Nabi berpesan, barang siapa mencari ilmu, tujuannya adalah untuk mengalahkan, menandingi, bahkan menjatuhkan para ulama. Au yumariya, utawa nyombongi, mameri, utawa madoni sapa man bihi kelawan ilmu al fuqaha ing pira-pira wong kang ahli fikih. Artinya dia akan mencari ilmu, tujuannya ingin berdebat dengan orang-orang yang ahli fikih, orang sudah terkenal alim, ingin berdebat dengan mereka. Itu tujuan ilmunya. Jadi akan menampakkan ingin unjuk gigi, ingin unjuk kekuatan. Ya, kalau bisa ulama-ulama dijatuhkan, dia yang seakan yang paling tinggi. Kemudian para fuqaha itu diolok-olok dan sebagainya, disalah-salahkan dan sebagainya. Au yasrifa, utawa ngengokaken bihi kelawan ilmu wujuhan nas ing pira-pira perhatiane menungso. Atau tujuannya mencari ilmu dengan tujuan agar orang-orang itu mau menolehkan wajahnya kepada dia. Dia ingin mendapatkan pujian. Nah, ini yang juga diantaranya sekarang ini, kemudian ada ulama yang kemudian tujuannya hanya YouTuber. Nah, ini YouTuber itu apa tujuannya? Ya, apakah semata-mata adalah untuk berdakwah ataukah mencari sesuatu yang ada di balik itu semuanya? Mencari banyak viewer dan lain sebagainya. Nah, ini agar orang semuanya tertuju kepadanya, sehingga bahasa Jawanya gawok dulu, hebat, luar biasa maunya begitu. Nah, kalau tujuan mencari ilmu ternyata hanya tujuan rendah semacam itu. Apa tujuan yang rendah itu? Yaitu hanya untuk menjatuhkan ulama, untuk mengolok-olok fuqaha, hanya untuk agar orang lain yang orang-orang yang umum lah intinya agar menengok dia, agar memperhatikan dia. Kalau itu tujuannya, adkhala moko bakal nglebokake ing man sapa Allah Gusti Allah finali ing dalam neraka. Ingat, tujuan yang semacam itu ini adalah akan dimasukkan, menyebabkan orang itu akan dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Tirmidzi. Nah, tentunya inilah yang mencambuk kita semuanya di dalam mencari ilmu. Monggo kita semata-mata adalah untuk tujuan yang baik, yakni ternyata untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anhu lan saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawe man utai sapane wong iku ta'allama iku belajar sapa man ilman ing siji ilmu, nyatane ilmu mimma kang tetep saking barang yuptago kang diperkoleh bihi kelawan ilmu apa sing diperkoleh wajhullahi apa dzate Allah. La ya ta'allamu, ora belajar sapa wong hu ing ilmu illa yusiba kejaba krana ngenani sapa man bihi kelawan ilmu gharadan ing tujuan minat dunya saking dunya, lam yajid moko orang ora bakal nemu sapa man arfal jannah ing ambune swarga.
Bahkan diperkuat lagi oleh sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi dawuh, barang siapa mencari ilmu mimma yubtagha biwajhillah, barang siapa mencari ilmu dari sesuatu dari ilmu yang seharusnya ia cari semata-mata hanya mencari ridho Allah, tapi ternyata dia tidak belajar kecuali hanya untuk mendapatkan tujuan-tujuan duniawi, tujuan-tujuan yang sementara dunia. Kalau orang seperti itu, maka dia akan tidak menemukan bau surga. Ingat para pemirsa, surga itu harumnya itu sudah bisa tercium dari jarak perjalanan 500 tahun. Jadi ya maklum sih, kalau kita perjalanan kalau di akhirat sana, itu memang tidak ada batas. Makanya akhirat itu katanya kan dikekalkan oleh Allah. Khalidina fiha, kan gitu ya, dikekalkan. Jadi bukan kekal, yang kekal hanya satu, Allah. Tapi akhirat juga dikekalkan. Artinya cukup tidak ada batasan. Artinya cukup lama dan sangat lama sekali lah kita ada di akhirat nanti. Jadi ya ibaratnya perjalanan kan kita di dunia ini hanya semacam di terminal. Bis di terminal kan tidak berlama-lama. Hanya istirahat sebentar, setelah itu berangkat. Dan itu nanti akan, kalau sudah di rumah kita, bis itu kalau sudah di garasinya, ya sudah bisa berhari-hari di sana. Nah, jadi di terminal hanya mampir sebentar. Kita juga begitu, di dunia ini hanya mampir minum dan makan dan minum saja. Nanti kita kembalinya ke akhirat. Oleh karena itulah maka kalau ditanya perjalanan kita kurang lebih 500 ribu maunya ya, mama begitu. Itu kan sangat kecil. Karena apa? Karena dunia sehari nanti di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Karena ada dalam surat Al-Hajj itu kami pernah mendengar, pernah membaca begini. Inna yauman indallahi ka'alfi sanatim mimma ta'uddun. Sesungguhnya sehari nanti di sisi Allah itu seperti 1000 tahun dari yang kau hitung. 1000 tahun. Ya, makanya itu sehari 1000 tahun. Nah, berarti perjalanan surga dari jauh yang 500 tahun perjalanan itu kan hanya perjalanan setengah hari. Tapi setengah harinya surga. Dan itu bau surga sudah bisa didengar. Nah, sementara orang-orang yang mencari ilmu yang seharusnya dia mencari ilmunya hanya ingin semakin dekat dengan Allah, ternyata punya tujuan lain. Loh kok bisa? Ya, mencari ilmu atau belajar agama, istighosa atau apa, ternyata dunianya duniawi. Ada beberapa waktu yang lalu kan, ya, Al-Fakir juga pernah diajak, ayo ikut istighosa di sebuah tempat di daerah Probolinggo. Yang kemudian nanti dengan jamaah istighosa yang ikut di sana, nanti kalau dia bisa menitipkan uang. Kalau dia titip uang 10.000 bisa menjadi berapa juta begitu ya. Ada itu istighosa katanya. Tapi adalah ternyata di balik itu ada tujuan mengumpulkan uang yang konon katanya mau digandakan. Ya seharusnya kita cerdas dong. Ya kalau bisa menggandakan, memang benar-benar bisa menggandakan, kenapa sih harus uangnya orang yang dikumpulkan? Kalau ingin, kalau Al-Fakir sendiri, kalau saya memang bisa menggandakan uang, tentu uang saya sendiri yang saya gandakan. Terus saya gandakan, kemudian saya sedekahkan kepada orang. Kan luar biasa banyak harta saya. Bukan hanya banyak harta, tapi juga banyak pahala karena banyak sedekah. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau memang bisa menggandakan uang, kenapa kok uang orang lain yang digandakan? Kok tidak uangnya sendiri? Itu tidak masuk akal. Dan itu ternyata adalah sebuah penipuan yang kedoknya itu katanya hanya istighosa atau apalah namanya, yang seharusnya itu dicari karena Allah, tapi ternyata hanya tujuan duniawi yang sementara, hanya untuk mengumpulkan harta, ingin banyak jamaah sehingga dia akan mendapatkan manfaat yang luar biasa dari
kegiatan itu. Nah, kalau itu tujuannya, maka nanti dia akan berada di tempat yang tidak sampai bisa mencium bau surga. Ya tentunya di mana? Kalau nanti tempat itu surga dan neraka, berarti dia ada di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wa anhulan saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Kanjeng Nabi, man utawi sapane wong iku ta'allama belajar sapa man ilman ing ilmu, tujuane li ghairillahi krana sakliyane Allah. Au arada utawa ngarepaken sapa man bihi kelawan ilmu ghairu wajhillah ing sakliyane wajahi Allah ta'ala ridhone Allah taala, falyatabawa maka becik manggono sapa man maq'adahu ing nggon lungguhe man minan nari saking neraka. Bahkan ada dituliskan lagi hadis yang lain di sini yang mirip-mirip juga dengan yang di atas, bahwa Rasul pernah bersabda, barang siapa belajar ilmu dengan tujuan selain Allah atau dia menginginkan selain ridho Allah, ya tujuan-tujuan yang lain, ada ingin mendapat ridhonya manusia lah, pokoknya ingin banyak pengikut dan sebagainya lah, duniawi semuanya. Kalau memang bukan karena Allah atau bukan karena mendapat ridho Allah dalam tujuan mencari ilmu, maka napa falyatabawa maq'adahu minan nar, maka silahkan dia bertempat di tempat kedudukannya nanti di neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah ancaman bagi orang yang belajar ilmu, ternyata kok yang dicari selain Allah atau selain ridho Allah. Maka oleh Rasul kita dipersilahkan untuk mencari tempat kedudukan di neraka, karena surga tidak bisa bersama orang yang punya tujuan seperti itu. Wa anhulan saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukta bakal den tekaake apa sapa bil alimi wong alim yaumal kiamat ing dalem dina kiamat, fayulqa moko diuncalake sapa alim finari ing dalem neraka, fatan dalika moko dadi sebabe ambrol apa aketabuhu apa ususe alim, fayaduru moko mubeng-mubeng apa ucus biha ing dalem neraka, kama yaduru kaya oleh mubeng-mubeng apa alhimaru apa himar birroha kelawan gilingan. Nabi pernah bersabda begini, nanti ada seorang alim yang didatangkan di hari kiamat, ada seorang alim yang didatangkan kemudian dilempar ke neraka. Dilempar ke neraka, kita tahu neraka begitu menyakitkan, sehingga dilempar ke neraka sampai ususnya, ya, sampai ususnya niku medal, morat-marit ususnya. Dan dia kemudian dengan ususnya keluar, kemudian dia berkeliling sebagaimana himar menganu kerean, gilingan. Jadi seperti himar atau kuda atau apa yang berkeliling untuk menggiling sesuatu itu. Jadi artinya ususnya itu mungkin begitu, kemudian dia berputar seakan-akan ya dia menjadi himar yang sedang menggiling sesuatu. Akhirnya apa? Ini orang alim ternyata kok seperti itu. Fayutifu moko terus ngubengi sapa ahlun nari, sapa ahli neraka. Akhirnya kemudian orang-orang yang ahli neraka melihatnya. Fayakuluna, kemudian moko padha takon sapa ahlun nar, malaka ma iku apa laka tetep keduwe sira. Ini ada apa jenengan kok saged ngoten? Ini kan kaya kiai iko ya ustad iko, ini kaya dai iko dan seluruhnya. Ini orang yang alim kok sampai dilempar ke neraka sampai ususnya keluar seperti itu. Itu ada apa sih? Akhirnya fayaqulu moko dawuh sapa alim, kuntu amiron bil khairi. Kuntu ana sapa ingsun iku amiron iku wong kang perintah bil khairi kelawan kebagusan, wala atilan ora nekani sapa ingsun hu ing khair. Wa anhalan nyegah sapa ingsun anis syarri saking elek, wa atilan nekoni sapa ingsun nekan sapa ingsun hi ing syarr. Ya ternyata orang alim yang dilempar ke neraka ini lantaran apa? Apa yang dia perbuat tidak sama dengan apa yang mereka ucapkan. Karena apa? Ternyata setelah ditanya kenapa kok seperti itu, dia terus menjawab,
saya itu sudah biasa mengajak kebaikan, padahal saya tidak pernah menjalankan. Dan saya sudah biasa melarang kejelekan, tapi saya tidak bisa meninggalkan kejelekan itu. Jadi mungkin tampil di hadapan orang, dia itu seakan-akan mengajak kebaikan, padahal dia sendiri tidak pernah melakukannya. Seakan-akan dia mencegah kejelekan, padahal dia sendiri yang secara diam-diam menjalankannya. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin ini yang disindir dalam Al-Quran, kabura maqtan lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun, al-ayah ya, kalau memang ada salahnya. Jadi nanti akan ditanya, kenapa kamu bisa berbicara dari apa yang tidak kau kerjakan? Sungguh kebohongan yang besar ketika ada seorang hanya pandai berbicara dari apa-apa yang tidak pernah dia lakukan. Masya Allah, makanya risikolah jadi itu dai, ustadz, kiai, orang alim, resiko. Ya memang pahalanya besar, kedudukannya tinggi, tapi kalau salah tujuan, ingat, kalau tujuannya sampai salah, maka itulah yang bisa menyebabkan orang alim atau orang yang berilmu tadi akan dilempar ke neraka, yang kemudian dia terus berputar sebagaimana binatang yang sedang menggiling tebu begitu ya, untuk membuat gula itu. Nah karena itulah maka monggo kita tata kembali niatan kita. Sebenarnya apa sih tujuan kita mencari ilmu itu? Tapi yang jelas ilmu ini jangan sampai untuk hanya gagah-gagahan, tapi ilmu hal, ilmu yang bisa kita lakukan dan seharusnya itu kita lakukan, itu yang terus kita update dan kita pelajari. Wa an Bishrin, lan saking sahabat Bishr radhiyallahu anhu, dawe auha wis paring wahyu sapa Allah taala ila Dawud maring Nabi Dawud alaihi salam, dawe la taj'al ojo ndadekake sapa sira baini ing dalem antarané ingsun wa bainaka lan ing dalem antarané sira, ojo sampai ndadekno aliman ing wong alim maftunan sing kefitnah. Jadi kata Bishr ini disampaikan bahwa Allah itu pernah memberi wahyu kepada Nabi Dawud. Kita tahu Nabi Dawud adalah nabi yang diberi kitab samawi yang namanya kitab Zabur. Kitab Zabur diberikan kepada Nabi Dawud. Nah, wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Dawud ini adalah Allah menyampaikan, jangan sampai kau jadikan antara aku dengan antara anda ada seorang alim yang terfitnah. Orang alim yang terfitnah. Terus fajum itu moko dadi sebab ngedohaken sapa sira, fajum ida moko dadi nyebabake ngedohaken sapa alim ka ing sira, apa sing dadekaken apa takaburuhu, apa takabure alim an mahabbati saking cinta ingsun. Ulah ika tawi mengkono iku kutta utarik iku wong kang begal dalan ala ibadi ing atase pira-pira kawula ingsun. Jadi pesan kepada Nabi Dawud, jangan sampai antara aku dengan engkau, ya Nabi Dawud, antara aku dengan engkau jangan sampai dipisahkan oleh orang alim yang terfitnah yang bisa menyebabkan kesombongannya itu menjauhkan orang itu terhadap cinta kepadaku. Jadi bahkan dianggap pada kata Rasul, orang itu termasuk pembegal semuanya, pembegal para hamba, yakni apa? Dia itu adalah orang-orang yang terfitnah, orang-orang yang di dalam mencari ilmu tujuannya adalah bukan tujuan utama mencari ridho Allah, tapi adalah tujuan-tujuan yang lain, apakah itu harta, pengikut dan lain sebagainya, itu adalah mereka berarti terfitnah. Nah, itu dianggap orang-orang sing begal dalan kata Rasul. Wa qala lan dawuh sinten Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, dawuh innama yuta'allamu angin pastine dipelajari apa ilmu
liyutako supaya dadi sebabe wedi apa bi kelawan ilmu Allah ing Gusti Allah. Apa liyutako supaya diwedeni bihi kelawan ilmu sapa sing diwedeni Allah sapa Allah. Sufyan As-Tsauri bahkan menyampaikan seharusnya ilmu itu yang dipelajari adalah agar orang itu semakin menjadi takut dan kepada Allah. Allah semakin disungkani, semakin ditakwai. Seharusnya begitu ilmu yang seperti itu. Wa innama fadula lan angin pemestine ngungkuli apa ilmu ala ghairi ing atase sak liyane ilmu li annahu kuna sak temene ilmu iku yutaqwa iku wedeni bihi kelawan ilmu sapa Allah taala sapa Allah taala. Bahkan ilmu itu bisa mengungguli kepada yang lain karena apa? Karena dengan ilmu itu Allah bisa dijaga, Allah bisa dihormati, Allah bisa ditakwai. Nah, fa in ikhtala mukalamun cacat apa hadal qasdu apa ikilah tujuan wa fasadat lan rusak apa niatu talibihi apa niate wong kang golek ilmu gambare bi ayastasyira kelawan arab yanto ngrusak apa ngrumangsani sapa talib orang yang mencari ilmu bihi kelawan ilmu mau ngrumangsani at-tawassula ing merti-merti nyambung utawa teka ila manazila maring pira-pira panggonan dunyawiyin sing bangsa dunya. Mimalin nyatane saking harta au jahin utawa pangkat. Fakot batala moko teman-teman batal apa ajruhu apa ganjarane wong. Wa habitalan lebur apa amaluhu apa amale wong. Wa khosiralan rugi sapa wong khusronan kelawan rugi mubinan kang jelas. Jadi apabila tujuan mencari ilmu itu adalah cacat, jadi bukan karena mencari ridho Allah tapi tujuan lain berarti cacat. Kemudian niat dari orang yang mencari ilmu itu rusak sudah, niatnya wis ndak karu-karuan. Yakni dengan cara apa? Dia merasa dengan ilmu tadi dia sudah mencapai ke sebuah tempat atau perolehan yang duniawi. Ya, dari sebuah tempat atau manzilah ya, istilahnya kedudukan yang duniawi, apakah itu harta, pangkat atau yang lain, maka kalau itu tujuannya ya berarti karena tujuan yang awal itu sudah rusak, niatnya itu hancur, walaupun dia hanya merasa saja dia menjadi berada di tempat yang begitu luar biasa, apakah itu harta yang berlimpah, pangkat yang tinggi, maka itu bisa membatalkan pahalanya dia, bahkan amalnya akan lebur dan dia akan menjadi orang yang rugi dengan kerugian yang sangat terang-terangan, yang sangat tampak kelak di akhirat. Nah, karena itu monggo kita mencari ilmu, mempelajari ilmu, dan kita terus mengamalkan ilmu ini semata-mata hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak seperti itu, kita adalah termasuk orang yang merugi dan dalam kerugian yang besar, karena bukan rugi di dunia tapi rugi di akhirat nanti. Kalau rugi di dunia masih gampang, perbankan masih buka, jolek utangan sih gampang. Kalau rugi di akhirat, akan hutang kepada siapa? Rata-rata orang adalah mencari selamat masing-masing, begitu. Wa qala lan dawu sinten Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, dawuh balago wis tekoni ing ingsun apa annal fasaqata apa sak temene pira-pira wong fasik minal ulama saking ulama, wa min hamalatil Quran lan saking pira-pira wong kang apal Quran, yubda'u kang dikawiti apa bihim kabeh mau yaumul qiyamah dina kiamat, qabla yubda'u moko dikawiti bihim kelawan fasaqah mau yaumul dalam dina kiamat, qabla abadatil awsan ing dalam sadurunge pira-pira wong kang nyembah berhala. Katanya Fudail bin Iyad, telah sampai informasi kepadaku
Berarti itu dia ragu apakah dari Rasul yang kemudian menjadi hadis atau dari sahabat yang itu menjadi asar. Nah, jadi aku pernah dengar katanya Fudail bin Iyad tentunya. Karena sudah nyampai kepadaku sebuah informasi bahwa sesungguhnya orang-orang fasik dari para ulama, artinya ulama-ulama yang fasik dan penghafal-penghafal Quran yang fasik, itu nanti mereka akan didahulukan di hari kiamat siksaannya sebelum Allah menyiksa orang-orang yang menyembah berhala. Makanya ya dalam mencari ilmu-ilmu yang baik dan kemudian ilmu yang bisa kita amalkan. Karena apa? Ya termasuk katanya Ibnu Ruslan yang mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu. Setiap orang yang beramal dengan tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalnya itu ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pentinglah mencari ilmu dengan tujuan apa? Untuk diamalkan. Karena untuk yang beramal tanpa ilmu maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala lan dawuh sinten Al Hasan Al Basri radhiyallahu anhu, dawuh uqubatul ilmi utawi siksane ilmu iku mautul qalbi, iku matine ati. Ilmu itu akan tersiksa apabila berada dalam seseorang yang hatinya mati. Fakilah terus ditakokaken lahu maring Al Hasan Al Basri, ma mautul qalbi, ma iku apa mautul qalbi utawi matine ati, apa yang bisa menyebabkan hati ini mati? Qala dawuh sinten Al Hasan Al Basri, talabud dunya ya iku golek donya bi amalil akhirati kelawan amal akhirat. Tujuan mencari duniawi sebenarnya, tapi amal yang ia lakukan adalah amal-amal akhirat. Nah, makanya yang harus hati-hati ya. Umpamanya membentuk sholawatan, membentuk pengajian-pengajian, kemudian gitu. Tapi ternyata tujuannya adalah hanya untuk persaingan, hanya untuk mencari dunia. Padahal amalnya seharusnya amal akhirat, baca sholawat dan untuk ada ngeces hati, ngaji. Tapi kok tujuannya ternyata mencari supaya dianggap orang hebat, orang yang banyak pengikutnya, orang yang luar biasa, orang yang sukses, yang suaranya enak, Masya Allah. Itu kan tujuan kecil duniawi. Makanya itulah nanti ilmu akan tersiksa manakala bersama dengan orang yang hatinya mati. Begitu. Ya itu apa? Ya dia sudah memahami dan bisa mempelajari ilmu agama, ternyata dengan mempelajari ilmu agama itu yang ia cari ini hanya semata-mata mencari dunia, yakni apakah itu harta, apakah itu kedudukan ataupun tujuan-tujuan duniawi yang lain. Pemirsa rahimakumullah, tentunya ini mengingatkan kepada kita semuanya, monggo ikhlaskan niat ya. Perbaiki lagi kita dalam mencari ilmu baik melalui apapun sudah. Jadi termasuk melalui media center An-Nahdhah seperti ini adalah untuk membekali diri dan untuk memperbaiki diri dan untuk ngecas diri sendiri manakala ibaratnya HP baterai sudah hampir habis, maka kita cas kembali. Jamaah rahimakumullah. Kemudian al-babus tsani utawi bab sing nomor 2 fi adabil muta'allim ing dalam tata kramane wong kang belajar fi nafsi untuk awak dhewe muta'allim. Wa filan iku tetep ing dalam adabul muta'allim asyatu anwa'in utawi 10 pira-pira macam minal adab saking tata krama. Jadi di sini makanya tadi kan tujuan utama mencari ilmu. Nah, termasuk bagaimana seorang pelajar untuk dirinya sendiri, ini ada 10 hal yang seharusnya dimiliki oleh seorang pelajar di dalam diri mereka.
Apa itu al-awwal? Utai sing pertama ayyutoh hiro. Iku arep yen to nyucikaken sapa muta'alim qalbahu ing atine muta'alim min kulli ghasyin saking saben-saben bujukan wadhanasin lan sifat sing kotor wa ghillin lan unek-unek ala wa hasadin lan drengki wa su'i aqidatin lan eleke akidah wa su'i khuluqin lan eleke budi pekerti liyasliha supaya patur sapa wong bidzalika kelawan mengkono-mengkono yutahhira qalbahu patut liqabulil ilmi maring diterimane ilmu wa hifdhihi lan apalan ngapalno ilmu wal itila ilan ningali ala daqaiqi ma'anihi ngatasi lembut-lembute maknane ilmu wal fahmi lan mahami li gawamidhi maring samar-samare ilmu. Jadi seharusnya orang mencari ilmu itu ini memiliki 10 macam adab. Adab yang pertama adalah bagaimana dia bisa mensucikan hatinya dari pembujukan-pembujukan, dari sifat-sifat kotor, dari dari unek-unek istilahnya, dari ungkapan-ungkapan hati yang jelek, bahkan dengki, akidah-akidah yang salah dan jeleknya akhlak. Nah, kenapa kok harus dibersihkan dari itu semuanya? Agar diri orang yang sedang belajar tadi bisa menerima ilmu dan bisa menghafalkan ilmu. Dan bahkan bisa melihat makna-makna yang lembut dari ilmu itu dan bisa memahami hal-hal yang sulit dari ilmu itu. Jadi makanya ada sebuah ungkapan bahwa sifat-sifat jelek tadi itu kan ibaratnya kan binatang. Dalam diri kita kan ada binatang, ada sifat-sifat anjing, sifat-sifat harimau, sifat-sifat kera, sifat-sifat setan, yang itu nafsu syaitoniyah. Sifat-sifat anjing itu adalah termasuk binatang yang termasuk macan atau apalah binatang buas yang dia sok kuasa. Atau ternak yang mereka rakus, yang suka makan rumput tetangga dan sebagainya. Nah, itu semuanya kan ada binatang di dalamnya. Makanya sampai ada diistilahkan la yadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun aw suratun. Malaikat tidak akan masuk ke sebuah rumah yang di situ ada anjingnya atau ada patungnya. Ingat, rumah kita, di hati kita ibaratnya rumah. Kalau di dalam diri kita masih ada sifat-sifat anjing, ya, ada sifat-sifat yang lain, dia termasuk sifat-sifat patung itulah sebenarnya di dalam, maka malaikat tidak akan masuk ke dalam diri kita. Malaikat tidak akan masuk ke kita. Nah, karena kita diibaratkan rumah, di dalamnya ada anjing, ada binatang-binatang yang tidak disukai oleh malaikat. Nah, sebagaimana rumah yang ketika ada anjing atau ada patung-patung di dalamnya yang tidak disukai malaikat. Jadi tidak hanya anjing tapi patung-patung. Nah, termasuk dalam diri kita di antara juga seperti itu. Yang dianggap seperti patung itu ya mungkin ya sifat-sifat yang seperti binatang yang lain, ya, yang rakus, yang sifat-sifat yang seperti iblis, setan dan sebagainya. Ketika di dalam hati kita ada seperti itu, malaikat akan kembali. Karena itulah seyogyanya orang yang mencari ilmu itu bersihkan hatinya dari perbuatan-perbuatan kotor, perbuatan yang jelek, termasuk akhlak yang jelek, yaitu akhlak yang dimiliki oleh binatang-binatang yang seperti kami contohkan tadi. Makanya Idul Kurban intinya adalah untuk bagaimana kita bisa menyikapi lagi sifat-sifat yang baik yang dicontohkan oleh dua insan yang mulia antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail itu. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita agar kita bisa terus memperbaiki diri. Ibda binafsik. Jadi kalau yang paling utama itu adalah utamakan diri sendiri. Ya. Jadi di dalam melakukan perubahan itu jangan kemudian kita hanya suka mau merubah orang tapi tidak pernah merubah diri sendiri. Makanya utamakan pertama diri sendiri. Lakukan hari ini dan lakukan dari yang terkecil, itu yang sering kita dengar. Maka
yang paling utama adalah diri sendiri dan segera lakukan tanpa menunda, dan lakukan dari yang bisa dulu, yang kecil-kecil dulu lah, yang sekiranya ada terus update terus agar kita menjadi orang yang beruntung, yakni orang yang tidak sama antara kemarin dengan sekarang. Karena kalau kita masih sama saja kan kita sudah rugi. Yang paling baik adalah orang yang ketika hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini, tahun depan lebih baik dari tahun ini. Nah, harusnya seperti itu. Jadi update terus, perbaiki terus, sehingga kita jadi orang yang beruntung. Kalau masih tetap tidak ada perubahan, kita rugi. Apalagi hari ini lebih jelek dari yang kemarin, maka termasuk orang yang mal'un, katanya begitu. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita. Dan kajian kita ini adalah dari 10 hal, satu dulu yang kita bicarakan, dan insya Allah yang 9 di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan. Oh iya, oke, monggo. Ini ada pertanyaan. Kalau sekolah S2 atau S3 tujuannya biar naik pangkat dan naik gaji, apa termasuk yang disebutkan tadi? Ya, kalau yang tujuannya hanya itu, ya jelas dong. Makanya kalau dia itu ngaji, ya ngaji apa, mau ingin S2 atau S3 atau apalah namanya itu, kalau tujuannya adalah untuk menghilangkan kebodohan dari sesuatu dan ia tidak ketahui, atau bahkan ingin mendapatkan gelar, kemudian dia adalah bukan semata-mata untuk menyombongi orang lain, itu tujuan yang baik. Kalau hanya untuk tujuan ingin supaya ada tujuan pangkat, itu kan sudah jelas. Ya, saya pikir sudah terjawab lah sebenarnya begitu ya. Masa mau diperjelas lagi? Nah, oleh karena itu ya monggo, bukan tidak dilarang kita mencari ilmu sampai profesor, sampai doktor, tapi monggo niat yang murni semata-mata karena Allah. Jangan sampai kemudian ada niatan mencari ilmu adalah nyombongi orang lain, ingin berdebat dengan dan sebagainya, apalagi hanya tujuan pangkat dan lain-lain. Itu adalah tujuan yang kecil sekali begitu. Makanya apa tujuan yang paling utama adalah semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalah arti dari sebuah kedudukan? Bahkan banyak di hari-hari ini kita mendengar seseorang yang dengan begitu bersemangat untuk sampai mendapatkan gelar doktor, dan alhamdulillah kurang lebih 1 tahun sudah mendapatkan gelar itu, karena memang ada dalam sebuah perguruan tinggi swasta yang tujuannya untuk membuat pasca sarjana itu harus ada 6 doktor minimal. Adalah salah satu dokter yang baru saja mencapai setahun yang lalu, ternyata sudah meninggal dunia. Nah, ini kalau memang tujuannya ini adalah untuk nasrul ilmi, itu bagus. Tapi kalau tujuannya hanya semata-mata untuk hanya naik pangkat, ya sebenarnya apa sih, jangan menjadi tujuan. Tujuan utama jangan mencari naik pangkat, menghilangkan kebodohan itulah yang paling tidak. Semakin memantapkan ilmu, itu aja yang tujuan yang paling utama. Sehingga dia semakin dekat dengan Allah. Karena apa? Karena Nabi kan juga sudah pernah menyampaikan, mungkin sudah pernah kami sampaikan juga dalam pembahasan kita. Kemudian yaitu bagaimana? Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Barang siapa tambah ilmunya tapi tidak semakin tambah hidayah dari Allah, ya, maka dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Ilmu setinggi langit, tapi kalau jauh dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang harus kita dekati adalah semata-mata Allah dalam mencari ilmu, ridho Allah yang kita utamakan. Insya Allah kalau Allah sudah ridho, yang lain-lain nanti akan ngikut. Jadi termasuk begini, kita tujuannya ingin umroh. Lah, umroh itu tujuannya apa? Tujuannya harus ibadah, mencari ridho Allah. Jangan tujuannya kok rekreasi.
Rekreasi itu akan kita dapatkan, melencer, naik pesawat, pastilah kita akan menikmati semacam liburan di sana. Itu tidak usah dicari, jangan jadi tujuan, itu bonus. Tujuannya apa? Ya semata-mata ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan rekreasi, dharma wisata dan seterusnya itu nanti akan diperoleh dengan sendirinya. Demikian pula dari pertanyaan penanya tadi, apakah itu tujuan S2, S3 sampai profesor umpamanya? Bukan karena apa-apa. Semata-mata akan mencari ridho Allah dan karena itu sebagai persyaratan formal atau apalah, itu kan hanya tujuan-tujuan yang kecil. Tapi yang paling utama adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sepandai apapun kita, Allah sudah membatasi. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Apapun yang aku berikan kepada kalian semuanya, kalian yang sudah menerima apapun yang dari saya, dari ilmu itu tiada lain hanya sedikit sekali. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak ada walaupun profesor atau apapun itu kemudian berarti ilmu yang terbanyak, enggak. Dibanding ilmu Allah sangat jauh dan sangat jauh sekali. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Ada lagi? Ya, mudah-mudahan Al-Fakir sendiri, kami sendiri bisa mengamalkan dari apa yang kami sampaikan, dan intinya ini adalah untuk ngecas hati kita masing-masing, bukan untuk apa-apa, semata-mata adalah mencari ridho Allah bersama-sama melalui ngaji kitab ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana. Wa qarabatil lana fi dinina. Rabbi afiqna fi muklimatil ladzi minka qul fi'lan karuma. Warzuqil kula halalan da'ima wa akhirat qulama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar rabbil alamin. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halan thayyiban murta'abin wa la syaqati bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.